Podcast Aji Mumpung. Ya, gitu. jadi Halo guys, jadi kembali lagi dengan kita. Ya, Jadi hari ini kita tidak full tim ya. Tidak full tim. Hanya berdua saja. Berdua seperti saja unit ini. song Emo Demo Nonamida. Oh, kirain OCB. Oh, si B juga berdua. Cuma Ya. kalau si B bahaya anjing. Oh, bahaya. Bahaya, jadi, jangan. Selamat datang di segmen pertama dari Aji Mumpung. Jadi mungkin kita Segmen cerita baru. dikit dulu kali ya. Boleh. Silakan. Jadi segmen itu dibuat untuk, jadi judul segmen itu kembali. Yoi. Jadi Apa kembali itu tuh? Kemon bahas lirik. Anjir, keren juga ya. Kembali itu singkatan berarti ya. Iya, Singkatan. betul. Kemon bahas lirik. Iya, jadi segmen itu dibuat karena di episode kemarin tuh kita sempat bahas lirik kan. Oh iya, episode terakhir kita bahas lirik. Nah, di episode itu tuh kayak wah seru juga nih bahas lirik gitu. Tapi karena betul. kita rame gitu kan berlima. Iya. Kita berlima atau berenam sih? Berlima ya? Berlima. Kita berlima, jadi kayak rasanya kurang lama gitu per orangnya. Jadi kurang dalam juga. Ya. Tuh, jadi segmen pertama ini dibuat untuk membahas lirik lebih dalam lah gitu. Lebih detail pokoknya ya. Nggak lebih detail juga sih, biar lebih kelihatan aja biar gitu. Lebih ini aja. Perspektif biar kitanya gitu. Dan ini kita bahasnya satu lagu nih berarti ya? Iya, jadi per episode itu kita bakal bahas satu lagu. Oh iya, oke. Jadi di episode pertama ini ada aku, Banyak Pohon Cemara, sama Salah Praktikan. Oke. Mau Ya, Jiko nggak? Salah Praktikan. Nggak usah. Kita kalau berdua kayak nggak usah Jiko deh. Soalnya nggak usah Jiko. malas. Nggak usah Jiko deh. Betul. Ya jadi boleh kan? Ya jadi lagu yang akan kita bahas ini apa nih Minpar hari ini? Aduh, kemarin dapat arahan katanya bagaimana kalau lagu ini gitu dari Kak Semara. Ternyata lagunya adalah ini judulnya bahasa Jepangnya ya adalah Kata Omoi no Taikaku. Yang artinya apa tuh? Artinya garis diagonal cinta searah. Garis diagonal cinta searah. Nah, ini lagu yang ini ya. Kalau buat gue ini lagu ini gue gak inget kapan terakhir denger. Inget deh, sorry. Gue inget soalnya waktu itu ini di lagu ini tuh ada Gaby nggak sih? Ya kan? Ada Gaby. Ini tuh unit songnya Gaby kan ya? Unit songnya Gaby. Jadi waktu itu temen gue lagi ada project bikin MV, sebut saja Rangpren. bikin LBM buat Gaby. Nah, judulnya Gaby Steadigo gitu kan. Yang intronya banyak itu ya? Yoi, tapi itu intro MV-nya ya, bukan intro lagunya. Oh iya. Intro MV-nya emang ada sekitar 3. Ya itu lewat dulu lah. Kenapa gue bisa ingat lagu ini pas ada Gaby-nya? Karena waktu itu buat bikin MV kayak kita kudu nyari klip-klipnya Gaby gitulah. Jadi kan MV itu karena MV-nya lagu buat Gaby dan videonya Bang Rangga waktu itu kebetulan kalau LBM tuh pasti videonya ngambil cuplikan-cuplikan dari member-member lah, entah di unit song, entah di kegiatan-kegiatan atau apa gitu ya. Nah, waktu itu kebetulan pas gue nyari unit song Gaby apa aja, ada lagu ini nih. Nah, ini lagu nggak pernah gue denger karena gue nggak pernah dengerin setlist Idol no Yoake juga. Ini kan Idol no Yoake ya, iya, yang tim J ya. Dari tim J. Nah, kebetulan tuh ini Idol no Yoake tuh ini ya, setlist yang dimulainya barengan sama Ramune dan Fly Team T nggak sih? Iya, satu era lah mereka itu. Satu era kan ya. Kalau misalnya kayak dulu kan RKJ pasangannya tuh Bente ya kan, Boku no Tayo. Kalau Pajama kan emang awalnya. Terus setelah RKJ sama Bente Tensuraku kan Seishun Girls sama Dareka no Tameni gitu kan ya. Iya. Nah, dulu tuh di antara 3 si INY, Ramune sama Fly Team T, gue tuh dengerinnya cuma Ramune doang. Jadi INY buta banget lah. Nah, ternyata pas lagu ini kemarin gue dengerin dulu kan, riset dulu jadinya ya. Dengerin ulang. Ternyata lagu ini cukup punya banyak hal-hal unik gitu lah ya, bisa dibilang. Karena secara judul udah catching banget nih, garis diagonal. Yoi. Cintanya searah tapi
arahnya diagonal. Nah, kenapa diagonal? Nanti. Gimana nih? Apa kita langsung Gitu, mulai aja jadi nih dari- ke Oh verse boleh. pertamanya, Kalau mau verse langsung pertamanya. mulai boleh sih. Ya, boleh. Iya. Jadi kita ini kan udah ada ini ya, udah ada layarnya ya. Yoi. Kacamata ya. Akhirnya kita punya layar, Kita guys. udah. Iya. Ya ini jadi verse 1 nih. Sebenarnya verse 1-nya itu ada 8 bait ya. 8 bait, 8 baris. 8 baris. Iya, jadi aku bagi 2. Oh iya. Dibagi 2 nih ya. Bait pertama ya nih ya. Iya. Jadi dia dimulai dengan lirik ini nih yang ada di layar. Ya, dengan saling menatap. Tanpa sadar ku membuang muka. Tapi Di lu perpustakaan yang- pernah gak sih kayak di ini ceritanya dengan Apa? orang yang lu suka lah ya. Oh iya, konteksnya sama orang yang Iya, kita suka iya. nih. Lu pernah gak sih Hmm. kayak lu gak tahu sih ini kondisinya dia kalau saling menatap tuh aneh gitu loh menurut gue. Oh iya. Maksud gue mungkin dia Gue dari udah liatin tapi kayak ditatap balik gitu kali ya. Iya. Iya kan? Jadi yang liatin tuh berarti yang suka duluan kan. Terus yang diliatin tiba-tiba ngeh kalau dia lagi diliatin. Makanya ngeliatin balik kan. Setelah akhirnya bertatapan, malah tiba-tiba yang tadinya ngeliatin ya, malah jadi buang muka, malah dia yang buang muka kan. Iya. Tapi Malah lu si pernah akunya nggak yang buang. kayak gitu? Ya kalau gue relate sih, soalnya gue orangnya soalnya ini kalau lagi ngomong biasa gitu sama orang jarang kontak mata, selalu menghindari kontak mata gitu. Jadi buat natap mata orang tuh gue ini kayak refleks selalu buang muka gitu. Oh, berarti mungkin kalau konteksnya ngeliatin orang yang gue suka gitu ya, ya berarti kan gue ngeliatin duluan gitu. Kalau gue ngeliatin duluan, pas dia ngeliatin balik, ya pasti ini sih. Tanpa sadarku membuang muka tuh reaksi spontannya kita. Jadi tiba-tiba tuh kita buang muka gitu. Karena kenapa kita buang muka? Karena kita takut, karena ketahuan gitu kan maksudnya. Iya sih. Ternyata kita lagi ngeliatin, jadi kan malu gitu kalau ketahuan kan, makanya kita buang muka gitu. Jadi relate, gue pernah. Tapi gue walaupun bukan gue yang lihat duluan ya, kadang ya. Misalnya ada orang liatin gue gitu. Terus gue dari lihat, misalnya gue lihat ke suatu tempat di kiri apa kayak gitu. Tapi pas gue kayak menyadari dia menatap gue juga tetap buang muka sih. Iya pasti. Jadi gitu ya. Ya, jadi ini pokoknya ya kita tahu lah ya betapa canggungnya tidak sengaja saling bertatapan. Apalagi di sini latar tempatnya tuh di perpustakaan yang sepi. Nah, jadi konteksnya mungkin di ruangan ya, di satu ruangan gitu kan, bukan lagi di ruangan terbuka. Soalnya kalau ruangan terbuka kan berarti lagi di keramaian gitu. Iya. Kalau di keramaian kan mungkin malu, cuman ya udah gitu kan karena ramai, jadi ya udah biarin aja. Ini konteksnya di ruangan tertutup gitu, jadi kayak lebih berasa nih canggungnya, intensnya, paniknya berasa gitu lah ya. Yoi. Pasti banyak yang relate sih kalau kayak gini mah, harusnya ya. Yoi. Nah, kita lanjut ke berikutnya nih. Ini aku tandain warna lilac ini karena ya pilihannya si Sal Praktikan nih. Sesuai name warnanya. Oh iya, warnanya lilac ya, ungu ya. Ini ngingetin sama ini, jadi apa? Warna kaos yang dipakai Jesse belakangan ini ya, karena dia lagi bener. kromi-kromian kan, jadi warnanya sama. Bener juga. Kebetulan itu sebenarnya. Oh, kirain sengaja. Sebenarnya ini seragam Ramunenya Jesse. Oh iya deh, bener juga loh. Iya deh, dia lilac ya. Kalau nggak lilac pink biasanya. Tuh. Tapi Nah, kenapa lu milih ini, Minpar? Nah ya, kenapa ini warnanya ungu ya? Karena di lirik ini tuh udah mulai dibahas tentang diagonalnya. Kenapa? Di mana tuh bagian diagonalnya? Kan kalau misalnya kita baca dulu dari awal deh ya. Sinar terang dari jendela ya. Kaleidoskop saat senja. Wah, ini dua buah kalimat ini juga ini ya, bagus nih, berima ya kan. Sinar terang dari jendela, kaleidoskop saat senja. Jadi kan A sama A gitu ketemu. Jadi kenapa ada kata kaleidoskop saat senja juga? Jadi kalau misal berarti kan ini posisinya tadi kita udah kasih tahu nih di perpustakaan. Iya, betul. Di perpustakaan, spesifiknya di kursi-kursi yang deket jendela mungkin ya. Di kursi-kursi yang deket jendela, berarti di pinggir gitu, di meja-meja pinggir.
Nah, kalau teman-teman ini ya, kalau teman-teman mungkin lagi di kelas gitu, kadang yang ini ya, yang sekolahnya cukup terbuka gitu, atau mungkin ya lagi di rumah juga bisa. Kalau misal kita lagi di dekat jendela kan, kalau sinar matahari lagi masuk gitu ya, kan kadang suka kelihatan arah cahayanya gitu ya. Nah, Iya tuh. kadang tuh kita juga suka kalau kita lagi ngeliat rada ke atas dikit, kita ngeliat sumber sinar itu ya, kita ngeliat sumber sinar itu, kadang tuh ada bentuk bulat-bulat melingkar gitu. Nah, itu warna putih biasanya. Jadi kayak hasil dari sinar matahari, atau mungkin ini ya apa? Mungkin ada yang nggak ngalamin, cuman gue pernah sih kayak ngeliat itu kalau lagi di sinar matahari yang udah ngelewatin jendela, kadang kalau kita ngeliat cahayanya ada bulat Iya, melingkar ada light gitu. flare-nya ya. Nah, iya kayak ada cahaya yang berbentuk gitu, bukan cahaya lurus doang, tapi dia berbentuknya tuh bulat-bulat terus melingkar gitu, jadi kayak ring gitu ya. Nah, itu mungkin itu ya, kalau menurut gua gini ya, kalau menurut gua tuh mungkin itu yang dimaksud kaleidoskop saat senjanya. Jadi kaleidoskop tuh kan merupakan ini ya, apa? Kalau teman-teman tahu juga alat yang ini ya, alat yang dibuat dari apa? Cermin-cermin yang di cermin gitu. cermin-cermin yang disudut-sudutin secara apa? Simetris gitu. Biar pantulan sinar tuh rapih. Jadi bentuknya kayak apa namanya? Kayak semacam apa ya? Pola ya, membentuk sebuah pola gitu lah, pola. Nanti di sinar-sinar itu di pantulan-pantulan ntar kayak bentuk sebuah polanya cantik-cantik gitu lah ya. Nah, itu mungkin yang dimaksud kaleidoskop saat senja gitu. Terus karena ada sinar yang masuk, jadi kan bikin bayangan. Nah, bayangan dirimu jadi semakin memanjang. Semakin memanjang tuh berarti kan bayangannya si dia nih, si orang yang disukai sama si aku, jadi apa mulai terlihat memanjang. Berarti mulai terlihat memanjangnya mungkin kalau nggak di lantai, di meja gitu ya. Kadang kita bisa melihat bayangan. Ya, mungkin di meja kali ya, di meja lebih masuk akal kayaknya. Jadi mungkin si akunya ngelihat bayangan si dianya ini di meja memanjangnya tuh ke arah dia gitu. Nah sebenarnya di lirik berikutnya ntar ada ini sih, ada posisi yang lebih tepat sih. Cuman jadi teman-teman asumsikan aja nih posisinya lagi hadap-hadapan, cuman nggak di depan, tapi di sebelahnya gitu. Tapi dari lirik ini tuh kita bisa mengetahui sesuatu tuh nggak? Oh, apa tuh? Anjir, tapi ini teknis banget. Gak apa lah ya. Oh, boleh. Jadi kita bisa kita tahu punya banyak waktu kalau jendela itu ngadep barat harusnya. Oh, ini kan lagi senja ya. Berarti kan matahari lagi. Nih. Oh, ini digambar. Matahari kan di sini kan. Bayangannya bagus ya. Kalau dia makin turun, bayangan itu makin panjang gitu lama-lama. Karena cahayanya dari sini kan ada orang gitu. Oh iya. Jadi itu kayak makanya makin sore gitu. Oh iya bener makin panjang. Iya. Oh gitu. Nah, tapi tau gak sih selama riset itu gue masih mikir keras gitu. Kaleidoskop ini apa ya maksudnya? Tapi setelah lu jelasin tadi gue jadi mikir iya juga ya. Kenapa gak kepikiran tuh? Oh, berarti masuk akal nggak tuh? Masuk akal. Oh, kan masuk akal ya. Berarti ya ini kaleidoskopnya cuma sumber cahayanya aja gitu ya. Iya, intinya kayak sinar. Oh, gini. Gue ngerti juga nih. Soalnya kan maksudnya ini posisinya kan berarti si aku lagi ngeliatin si dia kan. Iya. Nah, kalau kita ngeliatin dia itu kan berarti posisinya di sinari matahari gitu kan, di sinari matahari. Betul, jadi orang kalau kena sinar matahari kan pasti silau gitu kan bagian kepalanya gitu. Jadi rada nggak kelihatan. Mungkin mukanya dia itu lagi ketutupan sinar matahari gitu, apa terangnya gitu, sehingga ngebentuk motif yang indah gitu, bagaikan kaleidoskop gitu. Iya sih. Bisa jadi seperti itu juga gitu kan ya. Iya. Kayaknya metafornya itu sih kayak sinar mataharinya tuh indah gitu, berpola. Ya nggak sih, sinar mataharinya gitu. bikin dia terlihat lebih indah gitu kan. Iya. Ya. Oke. Kita lanjut. Digambar nih. Mantap nih digambar. Gambar. Oke. Ini pre-chorus 1 ada pre-chorus. Sebenarnya di bagian ini itu kan dia bilang padahal kamu pacar temanku. Tapi cintaku tak bisa padam. Konteksnya udah makin dapet nih. Iya. Waduh. Walaupun aku mengerti itu mustahil, biarkan kini ku milikimu. Ya, ini sebuah lirik standar sih sebenarnya. Iya gak?
Ya, ini berarti ini ya apa intensinya tuh dia menikung gitu kan ya pasti ya. Lagu tentang keinginan untuk menikung. Jadi Iya. prinsipnya sahabatnya punya pacar, si akunya suka sama pacar sahabatnya atau pacar temennya Iya, dan di gitu. kemudian akan diperjelas lagi sih di lirik-lirik berikutnya. Oh, di mana nih? Tapi di sini Ini apa? menurut gue ini lirik yang lumayan apa ya? Gue bisa membayangkan kayak gue nggak pernah sih, untungnya. Oh, Tapi kayak gue lu nggak pernah bayanginnya, ya? gue bayanginnya kayak kalau lu suka sama orang ya emang sesusah itu nggak sih mengontrolnya walaupun lu tahu dia pacarnya teman lu Betul. gitu. Iya, Kayak iya. satu-satunya hal yang menghalangi lu cuma kayak perasaan temenan lu itu doang gak sih? Rasa nggak enaknya. Rasa nggak enaknya doang gak sih? Enak sama temen ya. Tapi menurut gue apa ya? Dia bilang mustahil, tapi menurut gue nggak terlalu sih. Tapi kayak mungkin hiperbola dikit lah itu. Ya ini kayak biar keadaannya semakin panas aja. Mustahil banget gitu dia. Ya, Padahal intinya ini lirik padahal ngotot juga nih si aku nih ngotot. Ngotot. Ya udah kita lanjut atau ada yang mau dibahas lagi nih di sini? Oh, kalau gua aman sih yang ini sih. Oh, ya. Boleh kita lanjut aja. Nah, masuk chorus langsung. Oke, udah chorus ya. Iya. Itulah garis diagonal cinta. Andai ku bertemu kau lebih dari kita akan bisa duduk terus. Ya itu. Sebuah jam dari. Oke. Gimana nih? Ini. Kalau dari lu ada apa komentarnya di sini? Nah, kalau dari gue berarti kan tentunya di kalimat yang pertama. Gue geser. gue mau ngedrag gitu. Highlight mas. Oke, ini bisa nggak? Stabilo. Bisa. Oh, ada stabilo. Ada. Coba nih. Nah, di bagian ini ya, itu udah statement kalau garis diagonal yang dimaksud ini nih, sebabnya tuh ini nih. Nah, jadi kita bisa ngebayangin teman kalau posisinya masih di perpustakaan tadi ya, perpustakaan tadi di meja gitu ya, di meja ada ya 3 buah kursi mungkin ya, 4 buah kursi lah, 1 kursi kosong gitu. Jadi si aku duduk sama temennya kan masa cewek gitu ya, jadi cewek sama cewek ini duduk sebelahan atau digambar kali ya. Boleh. Inilah fungsinya ada apa aplikasi ini. Nah, jadi kan ini meja 1 meja. Nah, ini si aku. Ini si temennya. Ini dibedain warnanya. Biru. Nah, ini si yang dia suka nih, yang si aku suka nih. Ini aku pakai merah deh. Nah, gitu. Jadi kan posisinya gini teman-teman ya. Jadi sudah kita tahu juga gitu. Masa kalau orang yang pacaran pasti duduknya berhadapan ya kan? Pasti berhadapan dong kalau pacaran duduknya. Iya, belum tentu sih. Ya enggak, kecuali di bioskop gitu. Kalau di bioskop pasti sebelahan. Nggak mungkin di bioskop berhadapan dong. Gitu. Ya pokoknya kalau pacaran pasti berhadapan gitu kan. Nah, si akunya kan karena dia suka juga sama dia nih ya. Karena dia suka sama dia juga nih, pacar temennya nih. Jadi dia itu pasti akan melihat ke dia. Nah, ini garis apa yang miring ini teman-teman? Garis diagonal gitu. Jadi maksudnya garis diagonal tuh seperti ini nih. Jadi sebenarnya ini lagu tuh mostly ngomongin tentang mereka lagi belajar bareng di perpustakaan gitu. Iya Cuman sih. hal yang terjadi tuh banyak gitu. Sebuah banyak hal yang pikiran banget ya sebenarnya. Makanya emang lagu Fortia tuh kayak gini kebanyakan kan. Situasi cuman kayak satu doang nih. Satu situasi doang, nggak ada cerita lain. Mungkin ada backstory, cuman itu beda urusan. Mungkin buat tambahan aja. Tapi kayak gini nih, cuman situasi ini doang jadi satu lagu, bisa kan? Emang banyak banget lagu-lagu JKT itu sebenarnya yang bisa dibahas kan. Nah, jadi lagu ini tuh di chorusnya ini ya, Kak Cemara ya. Statement diagonal tuh ini ya. Kayak gini lah. Setuju sih, kayak sebenarnya inti dari lagu ini tuh ada di chorus ini. Diagonal cinta searah itu ini gitu.
Terus juga ada pengandaian kan, ada pengandaian. Andai ku bertemu kau lebih cepat dari pacarmu, jadi andai aku bertemu dia lebih cepat dari temanku gitu maksudnya ya. Betul. Kita akan bisa duduk berhadapan. Jadi kalau dia duduk berhadapan kan otomatis berarti jadi pacar gitu. Dia tuh pengen ada di posisi ini nih. Nah, iya sih. gitu. Biar bisa pacaran. Saling memandang lurus ya kan. Saling memandang lurus hanya melewati meja nih. Tuh, hanya melewati meja kan. Gitu. Itulah inikah sebuah takdir yang gede dari Tuhan. Nah, ini berarti bagian penyesalannya mungkin ya, bagian ini. Iya. Menyesal karena tidak kenal lebih cepat. Tidak kenal lebih dari cepat. temennya. Gitu. Dari gue gitu sih. Dari lu gimana? Dari gue kurang lebih sama sih. Jadi intinya menurut gue premis utama dari lagu ini ya di chorus ini. Kayak garis diagonalnya, terus harapannya tuh kayak itu coba kita ketemu duluan, pasti kita hadap-hadapan gitu kan. Iya, sesimpel gitu. itu loh gitu sebenarnya lagu ini. Sorry, ini buat statement juga nih. Jadi kan ini ada tanda arahnya. Salah warna. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi yang biru ini kan dua arah, saling menyayangi. Sementara yang merah ini hanya searah, satu arah saja. Karena hanya dia doang yang suka. Tapi lu itu nggak? Ini sebuah pertanyaan. Apa? Kenapa? Kalau lu misalnya makan tuh sama orang yang lu suka. Oh iya. Lu lebih suka hadap-hadapan atau samping-sampingan? Oh, gue selama ini kebetulan gue ini pernah pacaran ya. Yeah. Kalau makan hadap-hadapan biasanya. Oh, kalau makan hadap-hadapan. Seringnya hadap-hadapan. Oh. Jarang sebelahan. Kalau gua soalnya kalau sebelahan juga nengok kan pegel gitu ya. Oh iya, kalau gua tuh kalau makan tuh sebelah-sebelahan justru. Oh, sebelah-sebelahan. Iya, tapi kalau kerja gitu. Kerja atau belajar baru hadap-hadapan. Oh gitu. Iya. Oh, gitu. Makanya gua kira semua orang gitu. Tapi kayaknya mayoritas orang kayak gitu deh. Karena kayak hadap-hadapan sih, lihat-lihatan gitu kan. Iya, yang dimau tuh lihat-lihatan biar bertatapannya itu kan. Betul. Jadi gitu guys. Oke. Ya. Verse 2. Lanjut. Sebenarnya verse 2 tuh menurut gue udah masuk. Kan tadi verse kayak dia udah menjelaskan situasinya kan kayak di awal sebuah perpustakaan gitu. Verse kedua ini dia mulai masuk ke apa ya? Hal-hal yang ingin dia rasakan gak sih? Oh, ya meski jadi kayak dekat, keinginannya dia ya. Ya meski kau begitu dekat tak bisa ucapkan apapun gitu kayak. Itu yang dia rasakan gak sih? Oh iya. Oh iya sih, kan mereka lagi posisi bertiga ini kan. Pasti kalau misalnya kita tahu, lu pernah nggak? Masa gue tanya lagi nih. Waduh. Pernah nggak? Lagi kalau sekarang tuh istilahnya third wheeling ya. Oh, third wheeling. Iya, pernah. Lu tahu third wheeling kan? Third wheeling. Iya. Enggak, kalau kita dulu ngomongnya nyamuk, bukan third wheeling. Oh iya, nyamuk. Benar. Bahasa kita nyamuk. Iya. Pernah nggak lu jadi nyamuk? Pernah sih. Pernah kan? Pernah. Gue kan? Sering jadi nyamuknya itu anjir, siapa dulu? Aduh, siapa nama orang itu? Kak Andres. Oh, Kak Andres. Oh iya. Oh iya kan kalian sekampus ya? Iya, kita sekampus. Oh iya deh. Terus kenapa tuh? Oh enggak, gini. Kalau misalnya nyamuk kan mungkin ada dua konteks ya. Ada yang kayak emang nemenin temennya pacaran gitu. Ada yang mungkin diem-diem juga suka nih sama si pacarnya gitu. Gue kebetulan tuh gue nggak relate sama yang suka juga sama pacarnya. Soalnya gue belum pernah suka sama pacar teman gue. Nggak pernah. Jadi di lagu ini tuh gue kurang relate. Cuman gue ngerti rasanya gitu. Somehow tuh ngerti rasanya, ya kan? Kenapa bisa ngerti rasanya? Cuman kayak ini ya, kayak pasti kalau kita lagi bertiga sama orang yang lagi pacaran kan, kayak kita tuh bukan siapa-siapa, kayak selain temennya dia gitu. Jadi kita ibaratnya kayak temen pacarnya temen gue gitu kan. Dia tuh pacarnya temen gue gitu. Iya. Walaupun jaraknya segitu ya, walaupun jaraknya dekat gitu ya, kayak kita kan satu area banget tuh. Kayak cuman miring doang udah bisa ngobrol. Cuman
apa ada sesuatu yang bikin nggak bisa ngobrol gitu kan, Iya kayak sih. ngapain gue ngobrol sama dia gitu kan, dia gue gitu, mendingan gue ngobrol sama temen gue gitu, terus ntar pacarnya nimpalin atau apa gitu lah ya. Jadi kita kayak ngobrol sama si pacar teman kita tuh secara nggak langsung gitu, melalui teman kita dulu, nggak langsung ngomong ke dia gitu, biasanya sih gitu kondisinya. Ini cukup ribet juga, cuman semoga pada ngerti ya yang gue ngomongin barusan. Iya. Ya intinya lu kalau third wheeling gitu, tapi ini gue kurang relate karena dulu tuh kondisinya dua-duanya teman gue. Ah iya, kalau ini kan dua-dua teman lu ya. Iya, dua-duanya teman gue. Tapi gue pernah tuh, gue nggak pernah third wheeling, tapi gue tuh pernah dulu tuh kayak Apa? gue sama teman gue tuh suka orang yang sama gitu. Oh, ini konteksnya berarti belum pacaran, belum ada yang pacaran ya. Belum ada yang pacaran. Tapi kayak Hmm. karena teman gue tuh udah ngegas gitu kan, Ngegas. jadi Hah? gue juga nggak bisa gue nggak, ya in the end gue nggak ngapa-ngapain itu intinya. Oh, jadi Intinya dia gue nggak duluan pernah gitu. mengungkapkan apa-apa karena dia udah pernah bilang ke gue, ke teman-teman gue, nggak ke gue Oh. secara langsung, tapi ke kita lagi ngumpul terus dia ngomong gitu, gue pengen deketin Oh, ini ke gitu. semuanya. Oh Iya, iya ya, iya. di circle gue. Oh iya, ngerti gua. Ya itu apa ya, kayak ya itu sih mungkin itu yang dirasakan kali ya, kayak deket lu tuh, dia tuh kayak lu sering pergi bareng juga, terus lu sering duduk juga bareng gitu. Mungkin kondisinya nggak bertiga Iya. tapi ramean gitu. Di kondisi rame pun menurut gue garis diagonal ini bisa terjadi loh. Oh iya, Di tentu. kondisi rame Kalau pun. di rame malah lebih ini sih, lebih seru. Maksudnya lebih serunya tuh lebih nggak lagi. Iya. Ya nggak sih? Kalau gitu, ya kan ya? Ya intinya gue pernah merasakan kayak gue pergi rame tuh bertujuh atau berlapan gitu. Tapi ya tanpa gue sadar itu badan gue tuh condong ke arah orang yang gue suka itu. Oh Dan gitu. dia nggak di depan gue. Iya. Jadi garis diagonalnya jauh, tapi kayak secara nggak sadar tuh ada gitu loh. Oh iya. Lu kayak pengen ngadep dia mulu gitu ya? Iya gitu. Nah, Ya itu sih Iya, jaraknya tuh menyiksa batin tuh, bener sih. Jaraknya Gua menyiksa batin setuju ya? sama lirik ini, anjir. wah iya gokil nih. Jaraknya menyiksa batin. Yoi. Catat adik-adik. Jaraknya menyiksa batin. Lagi-lagi takdir ini memang sungguh sangat kejam. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Kita berarti di bait Dua. kedua part 2. Iya. Ini masih nyambung sama yang tadi berarti kan? Oh ya, ini lanjutannya ya. Iya. Saat aku mencuri pandang, terasa amat menyakitkan. Halaman buku yang terbuka ini tersapu. Wah, gue baru baca ini yang ini malah. Lupa gue dari lirik ini. Yang ini ya. Ini bagus nih. Gimana nih? Coba duluan, Kak Cemara. Kalau gue sih ini masih lanjut yang tadi ya, berarti kayak Ya. ya itu sama sih, kayak di kondisi itu lu gue membayangkannya mereka pasti nggak mungkin diem-dieman doang dong walaupun lagi belajar gitu. Oh iya. Ya kan? Dan lu tuh, bayangan gue di lagu ini dia sebenarnya tuh fokus belajar gitu, pengennya fokus belajar nggak sih? Iya. Tapi kayak pasti dia mencuri-curi pandang gitu kan. Iya, ngeliatin lah ya. Lagi main lah mereka, coret-coret buku. Aduh. Kayak ya. Itu real guys, kalian harus merasakan itu guys, real. Ini apa sekali lagi tuh lagu JKT itu kebanyakan ini ya, latarnya tuh latar sekolah ya, kalau nggak SMA ya, yang SMP juga kalau mau sosok relate nggak apa-apa deh, yang penting lagi sekolah gitu. Pokoknya kalau lagi ya apa kebanyakan lagu JKT itu ngomongin kejadian pas lagi sekolah kan ya. Ini kan contoh ini di perpustakaan gitu. Jadi apa ya, hal-hal yang lagi sekolah tuh selain belajar tuh banyak banget yang seru-seru kayak gini nih. Jadi kayak kalau mungkin kita suka JKT, mungkin ada juga yang suka nonton anime gitu kan. Kadang anime juga genrenya banyak yang suka yang tentang sekolahan, yang slice of life gitu-gitu. Kan kita kalau nonton anime tentang sekolahan kayak seru banget gitu sekolah tuh. Nah, emang beneran sekolah tuh seseru itu tuh, teman-teman. Jadi buat yang masih sekolah mungkin ya, yang lagi denger ini dan masih sekolah, nikmatin masa sekolah kalian. Iya sih. Maksudnya kalau belajar nggak terlalu kalian suka, nggak apa-apa lah. Seenggaknya tuh kalian
dapat mainnya dan momennya itu tuh Iya. nggak bakal bisa diulang lagi. Gue Menurut tuh di, gue di itu umur sih. gue yang sekarang nih, gue kalau bisa ngapain pun gue pengen minta bisa sekolah lagi gitu, sekolah sebagai murid ya, bukan sebagai guru ya. Pokoknya tuh jadi murid tuh hal yang paling seru loh, seriusan, Iya. asli. Makanya kadang apa ya? Gue bingung gitu loh sama orang-orang yang bolos gitu. Nah iya, yang bolos sekolah Tapi gitu-gitu bolos kan. juga ada pengalaman tersendiri sih tentang bolos, kayak bolos itu seru Ya, kalau bareng gitu. Tapi ya menurut kalau gue bolos sama teman-teman gitu iya. kan. Tapi menurut gue apa ya? Kayak lu kalau males sekolah tuh rugi gitu loh. Nah, Sekolah tuh seru melewatkan sih. satu Seru hari di banget sih sekolah sekolah tuh. tuh ketinggalan banyak coy, Iya, ya kan? sekolah tuh seru sih. Mm-mm. Terlepas Harus lah, dari semuanya. Ya intinya iya. rajin-rajin sekolah ya, bebeks. The Bebex ya harus apa, jangan pernah absen. Absennya ntar aja pas kuliah. Oh iya, itu bener tuh. Karena pas kuliah punya jatah cuti ya kan, jadi bisa Betul, dipakai betul. gitu. Kalau sekolah mah masuk aja nggak apa-apa. Bangun pagi nggak apa-apa, nikmat. Pokoknya pas udah ketemu temen dijamin seger gitu. Iya, setuju sih. Nih contohnya apa, peristiwa-peristiwa kayak gini nih. Apa? Mencuri pandang tadi Iya. kan. Apa ya, Lagi menurut gue walaupun ini pengalaman yang kurang mengenakan gitu ya sebenarnya. Tapi kayak ini tuh kalau lu tarik lagi tuh ke depan, di masa depan akan jadi sebuah cerita yang anjir Iya. lucu juga ya gitu. Makanya ini aja peristiwa yang kayak gini doang aja jadi lagu kan. Maksudnya kan lagu ini kan mungkin dibikin sama apa di Jepang ya, versi AKB-nya Akipe gitu mungkin yang bikin lah. Mungkin dia punya cerita pas zaman dulu kali ya, atau mungkin cerita dari temennya gitu kan. Intinya mungkin hal ini tuh pasti real adanya gitu, real adanya, dan mungkin gue yakin banyak banget yang relate gitu. Emang sengena itu nih lagu tentang apa, cinta yang Sarah ini ya. Yoi. Ini lu ada mau komen gak yang lu garis bawah ini? Oh iya di yang ini nih, yang garis bawah ini ya, halaman buku yang terbuka ini tersapu hembusan napasku. Jadi apa ya, mungkin ini kali ya, lagi bengong gitu kali dia ya, saking apa, saking fokusnya ngeliatin pemandangan ini nih, pemandangan ini ya kan, dia lagi kayak bengong terus terasa sakit juga, jadi nggak fokus sama yang lagi dia lakuin gitu. Mungkin dia lagi baca buku atau lagi nulis, sampai mungkin dibiarin terbuka kan ya, halaman buku dibiarin terbuka, tersapu hembusan napasnya. Mungkin dia menghembuskan napas tuh dari akibat melihat peristiwa seperti ini nih, melihat apa, betapa menyedihkannya kisah cinta dia saat itu. Jadi kayak ada gitu. Adeh. Kalau dibayangin lucu sih, Iya. Dibayangin lucu sih itu. Gitu deh. Kok dari gue itu sih highlight dua lirik ini bagus nih. Iya, oke sih ini. Oke, kita lanjut lagi Next. Pre-chorus 2. Chorus 2. Nah, di sini tuh menurut gue Gimana? tiba-tiba naik level gitu loh. Tadi dia ngomong teman gitu. Mungkin ini translatean kali ya. Oh iya, mungkin translate ya. Iya. Jadi kayak tiba-tiba ternyata sahabatnya gitu. Oh ya, berarti kita asumsikan ini sahabatnya ya, pacar sahabatnya gitu kan. Iya. Di sini tuh yang paling gue highlight tuh ini sih. Monolog apa? ini sih. Ya nggak sih? Ini Beranjak. monolog gak sih? Nah ini gue bingung deh. Ini tuh ngomong ke siapa ya? Ngomong Gua ke tadi baca dirinya bingung sendiri deh. sih kalau gue. Kalau menurut gue. Oh, kalau menurut tuh ngomong ke diri sendiri nih, beranjak dari. Kalau menurut gue ya. Oh, Awalnya gue gua kira tuh dia ngajak pacar temannya kan. iya, sumpah, gue kira itu. Ya, Awalnya gue kira itu loh. Gue kira juga itu. Gue kira. Oh, tapi setelah lu telaah lagi ternyata ini monolog. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya abis lirik atas ini, kayaknya nggak mungkin ini dia ya ngajak gitu. Iya sih, soalnya kan dia lagi mikirin sahabatnya yang penting gitu kan ya. Iya. Masa gue bikin nangis sahabat gue sih. Kayak Terus masa tiba-tiba kalau udah kayak gitu ngajak. masa ngusir, anjir, nggak mungkin. Iya anjir. Masa ngajak ini keluar, nggak sopan banget. Iya dia. Oh, masalah kali sih kalau nih monolog. Maksudnya kayak ngapain daripada lagi lu di sini, udah pulang gitu. Iya. Diriku sudah tidak ada faedahnya lagi di sini, adalah pergi aja gitu. Itu sih. Sedih sekali.
Ini juga lumayan dapat nih monolog ini. Oke, ini bagus ya, highlightnya bagus ini. Oke. Oke, lanjut. Terus Berarti chorus lanjut lagi. 2. Nah, chorusnya Oke, kita tuh chorus 2 nih lagu sekarang. ini tuh chorusnya beda ya. Satu Oh, chorus kedua. yang ini tuh ada 2 bagian ya? Ini ada 2 bagian. Chorusnya panjang. Iya, ini chorus pertamanya tuh beda sama yang pertama. Ya, udah ganti liriknya. Nah, ini gue cukup bingung sih di sini. Yang mana? Di bait ini, semua bait ini. Bentar, rahasiakan. Kalau menurut gue ini masih monolog yang ini. Oh, ini masih monolog Ya, nih. ini masih monolog menurut gue. Menurut gue dia bilang ke dirinya sendiri kayak ya udahlah, perasaan ini nggak usah lu bilang. Jadi kayak lu rahasiakan sampai lulus dah minimal. Mungkin dia mikirnya apa ya, kultur nggak tahu ya, di Indo juga gue ngerasa kayak gitu sih. Kayak dari Kenapa? SMA, dari SMP ke SMA itu sekolah gue tuh teman-temannya mirip gitu. Oh, mirip ya. Banyak banget teman SMP gue yang ke SMA gitu. Oh, Sedangkan ke kalau- SMA ke kuliah tuh dikit banget. iya, Lu jelas juga ya. gitu atau enggak? Enggak, kalau gua kan karena ini apa, sekolahnya negeri jadi kan beda-beda gitu ya. Oh iya, benar Cuman- juga. Cuman karena di kota gua anjir, dusun bukan kota. Masa kecil gitu ya. Jadi beberapa temen SMP gua, termasuk pacar gua dulu, itu satu SMA sama gua gitu. Oh, ya itu sih. Cuman dari teman SMP gua itu ada sekitar nggak nyampe 10 sih yang satu SMA sama gua. Oh iya. Iya. Oh, gue 10. mikirnya 10 tuh mungkin 10 tuh konteks- dikit ya masuknya ya. Dikit. Hmm. Gua tuh bisa 100 kali. Wah, anjir. Banyak banget berarti yang sama tuh ya. Iya. Pindah gedung doang. Jadi SMP SMA temennya sama-sama aja. Iya. Nah, tapi Oh ya gitu. ya sama aja sih. Rahasiakanlah sampai kelulusan tuh menurut gue ya itu. Berarti relate-nya ke lu justru. Kayak Oh gitu. SMP ke SMA kan pasti mencar kan ceritanya. Iya, SMA ke jadi kuliah ini kayak juga mencar kan. ah. Jadi mungkin dia mikirnya kayak kalau pas kelulusan gue baru bilang nggak apa-apa gitu, karena kayak mungkin kita bakal nggak ketemu atau jauh gitu kan. Nah, iya. Iya Jadi karena ini last chance kita untuk bertemu, ya udah bilang aja lah, bodo amat. Ya makanya dia menurut gue ini monolog. Oh iya. Nah ya, oh ya, masuk sih kalau konteksnya kayak itu. Jadi kan habis lulus udah nggak kontakan lagi gitu istilahnya. Iya. Jadi ya udahlah, apa nothing tulus gitu. Iya, kalau naik kelas Malu-malu kan sekalian masih dah. sekolah anjir. Iya, kalau naik kelas mah ini masih ketemu. Iya. Oke. Tapi itu sih garis perpanjangan perih cintaku. Itu. Nah ini tuh apa nih? Gimana nih garis perpanjangan pedih cintaku? Itu bingung sih. Apa ya yang dipanjangin oleh dia ini? Maksudnya garisnya apa gitu, dari sini nggak ada apa-apa. Tadi kan garis diagonal lah, masa kita masih kebayang kan? Iya. Yang ini sekarang garis perpanjangan pedih cintaku. Apa dia mikirnya kayak perpanjangan itu yang diperpanjang adalah durasi dia sukanya gitu. Kayak dia nggak memutuskan untuk oke, gue akan mencoba untuk tidak suka, tapi kayak ya udah ini rahasia aja gitu. Gue bakal diem suka gitu. Oh iya. Jadi tuh ini durasi dia suka tuh selama sampai dia belum ngungkapin gitu ya? Iya betul. Kalau dia udah ngungkapin tuh kayak udah kelar gitu kan ibaratnya. Nah, karena lu kayak udah tahu gitu jawabannya bakal ditolak gitu kan. Konteksnya kan ditolak nih ke dalam kisah ini. Jadi kalau ditolak kan udah kelar gitu. Kayak gue tuh udah nggak bisa punya alasan untuk menyukai lu lagi karena gue udah tahu kan lu bakal nggak nerima gue gitu. Cuma kalau nggak diungkapin kan masih bakal terus berlanjut gitu kan. Iya betul. Tapi sayangnya walaupun rasa suka terus berlanjut, kepedihannya juga tetap berlanjut, anjir. Iya, itu konsekuensi yang datang sih. Konsekuensi ya. Cinta datang dengan konsekuensi. Sepaket. Nih, gua cinta datang sepaket dengan patah hati, anjay. Sama seperti itu. Nah, gitu ya. Pertemuan tuh sepaket dengan perpisahan.
pertemuan Entah dengan itu perpisahan. oleh putus atau Iya, sampai tua gitu. setiap pertemuan pasti ada perpisahannya. Iya, Maka nikmatilah momen-momen yang ada. betul. Anjir. Oke, ini aman nih, clear nih. Aman. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini Nah, masih chorus ya. Ini sama dengan itu chorus pertama. Iya, gue baru nggak lagi. Ini chorus pertama. Jadi dia tuh dua Sama ya, part. berarti. Part satunya tuh Oh, tambahan gitu. iya, yang beda part 1. Iya. Udah, Habis ini berarti bridge ini ya, Badi? habis ini bridge. Berarti ini skip aja nih. Skip aja. Kita tuh. nggak bahas. Langsung ke bridge. Nah, ini bridge-nya bagus nih. Gimana kalau lu ada komentar? Gue suka di ini sih. Bentar. Gue lupa nadanya ya di bagian ini. Tapi di bagian ini gue inget nadanya. Biarkan angin. Kayak gitulah pokoknya. Ya, itu enak loh nadanya. Gitu gak sih? Oh ya, buka jendela sedikit aja gitu ya. Iya Biarkan angin masuk. Sorry, suara jelek. Kita nggak bahas gitu. ini ya. Kita nggak ngomongin lagu ya, kita bahas lirik. Guys. Jadi seadanya aja. Tapi ini bagus nih. Ini bagus nadanya. Nadanya gue suka ya. Jadi di bridge ini tuh ini duanya adalah setup. Setupnya ya nih. Iya, ini setupnya. Ini setup yang keren dan banget ini sih. Adalah apa ngomongnya bukan punchline ya, karena ini bukan materi stand up. Jadi ini bukan punchline, ini adalah kayak ini apa hasilnya lah ya. Hasilnya. Produknya lah. Produk dari setup ini. Jadi karena jendela sudah dibuka dan angin sudah masuk, tirainya ini ya, jadi ini masih di perpustakaan ya sekali lagi. Jadi kita lokasi itu nggak berpindah. Dari tadi masih di perpustakaan, nggak pindah-pindah. Dan masih di meja itu ya, di meja itu. Dan perasaannya pun masih sama. Rasanya masih sama, anjir. Jadi kan kalau di jendela berarti kan ada tirainya dong. Ya kan, ada tirainya nih. Nah, jadi tirainya tertiup angin. Nah, ngapain ini? Ngapain ada? Kita kan kayak kalau kalimat ini dibaca gini doang kan biasa. Tapi ternyata tirainya berbisik. Anjir. Ini nih. Namanya apa? Metafora ya? Metafora, bro. Metafora tuh mungkin yang ini apa? Pengandaian jika benda mati kan benda mati seakan-akan benda hidup gitu kan ya. Iya. Jadi benda mati yang berperilaku. Personalia atau metafora? Gue lupa deh. Aduh, sorry nih kalau salah anjir. Ya, makanya gue juga baru ingat. Bentar. Gue cek Google dulu bentar. Sorry. Ini nggak boleh. Berikan kami waktu, Bebex. Metafora. Oh, sorry. Metafora perbandingan. Personalia, anjir. Personalia berarti. Fuck. Untung lo ingetin. Thank you. Personalia. Majes. Kok personalia sih? Personifikasi, anjir. Personifikasi. Sorry. Double nih sorry-nya, guys. Sorry. Makanya jangan bolos sekolah, guys. Belajar. Gue sih masuk terus, cuman bahasa Indonesia emang anjing. Personifikasi. Kok metafora sih, anjir. Nah, personifikasi. Jadi benda mati seolah-olah benda hidup. Jadi benda mati ini punya kata kerja. Berbisik itu kan hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu kan ya. Manusia makhluk hidup. Jadi tirainya itu berbisik. Nah, jadi ini tuh dikasih dikasih lirik bawahnya jadi berasa banget. Gitu, berasa banget. Setupnya tuh langsung mantap. Worth it gitu loh. Boleh gue bilang deh. Iya, apalagi tirai itu goyang-goyang gitu kan. Iya, tirai bergoyang. Bergoyang kayak berbisik. Jendela di kelas. Nah, iya. Jadi kayak tirainya tuh mau ikutan ke peristiwa mereka, kayak mau ngasih tahu gitu, mau join. Mau ngasih tahu apa? Nah, mau ngasih tahu apa? Bridge-nya ini doang ya? Bridge-nya ini doang. Oh ya, lo ada? Abis itu nggak ada sih kalau gue di sini. Udah terbahas lah. Oh ya udah. Oke. Kita lanjut berarti nih, lanjut lagi nih. Ini chorus terakhir. Ini warnanya apa nih? Warnanya magenta.
Kenapa magenta warnanya? Oh, karena Cika tuh selama di Ramunnya magenta mulu. Oh, Cika tuh magenta only. Yoi. Dia baru satu blok Cika. ini. Oke, ini buat notes saja. Iya, buat yang nggak tahu, Osi gue Cika. Oke, Kak Semara nih apa? Cika Oshi. Cika Osi. Ya, jadi Gimana nih? Apa yang mau dibahas nih? Gue memilih ini sebagai bait yang gue paling suka gitu. Ini bagian yang paling lo suka. Kenapa lo suka bait yang ini nih? Chorus Ya? ketiga. Dia bilang cinta garis perpanjangan egoismeku. Dan menurut gue itu tuh suatu hal yang benar-benar salah. Benar tapi salah gitu. Benar tapi salah. Kenapa? Benar tapi idealnya nggak kayak gitu. Oh, idealnya nggak gitu. Iya, menurut gue kayak idealnya ya cinta dan egoisme itu suatu hal yang sangat jauh harusnya. Tapi kayak sepengalaman gue, dalam cinta tuh ya agak egois gitu sih jadinya kita. Iya sih, iya. Gue ngerti. Ya intinya kalau di sini mungkin konteks dia adalah dia pengen memiliki orang itu kan. Tanpa peduli, itu udah termasuk egois kan? Iya, tanpa peduli kayak dia lebih bahagia sama orang itu apa gue gitu. Ya nggak sih? Oh iya, gue ngerti. Ya, maksudnya kayak lu nggak tahu gitu loh sebenarnya untuk orang yang lu suka ini apakah dia akan lebih bahagia sama lu, belum tentu kan. Iya. Makanya kayak menurut gue itu sesuatu yang lumayan egois gitu. Tapi ya itulah namanya cinta gitu ya. Kita selalu memiliki perasaan ingin dimengerti gitu. Iya, bisa jadi. Oke. Itu sih. Yang ini bawahnya gimana nih? Nah, untuk baris keduanya kayak geometri hati yang masih belum diketahui gitu. Itu menurut gue dia memainkan kayak geometri gitu kan. Di lirik berikutnya dia bilang ku cemburu segi yang sekarang gitu. Kan segi yang sekarang bagian dari geometri kan. Betul. Ya, jadi maksud dia tuh bentuk yang dia rasakan ini, perasaan dia ini geometri hati gitu loh. Jadi kayak sebenarnya bentuk aslinya itu belum tahu gitu. Belum tahu. Tapi sekarang cemburu gitu. Jadi yang dia rasakan sekarang tuh cemburu gitu. Itu cemburu tuh ya datang bersama si cinta ini juga kan. Iya. Jadi kayak cinta tuh bisa banyak bentuk gitu. Tapi kalau sekarang cemburu bentuk gitu, masih cemburu gitu perasaan itu. Bukan cinta nih, kok cinta sih? Yang lu rasakan di hati lu gitu. Oh ini segi itu berarti ini nggak sih masuknya ke posisi nggak sih, posisinya dia gitu? Bisa jadi bisa ya, sih? karena diartikan kalau kata gue ini tuh dia mainin itu bisa, tapi kalau menurut gue ini tuh dia mainin kan dia ngomong garis kan. Abis garis hubungannya sama geometri dong. Iya betul. Geometri ini masuk segi nih gitu. Jadi kayak itu terlepas dari garis itu, menurut gue ya dia tuh lagi ngomongin kayak itu yang gue bilang tadi, geometri hati itu maksudnya kayak perasaan yang dia punya itu. Oh iya. Geometri hati itu bentuk dari perasaannya dia. Menurut gue setelah lu bilang gitu, itu bisa juga sih di baris ketiga ini. Dia cemburu karena bentuknya diagonalnya kayak gitu kan. Bentuknya diagonal gitu kan. Segitiganya kayak gini kan. Bukan kayak gini. Iya, bisa gimana, juga sih itu. Nah, ya. Iya. Oh iya, bisa juga. Iya. Dia mau geometri yang ini gitu mungkin ya. Iya, menurut gue ya bisa double meaning juga sih itu. Perumpamaannya. Jadi kayak artinya bisa banyak gitu sih. Nggak jarang nggak sih lirik punya beberapa arti gitu. Nah iya, ini kan kita ngomongin aja udah beda arti kan. Iya betul. Udah termasuk ini. Nah ini gimana nih yang bawah nih? Nah kalau menurut gue yang bawah ini, ya itu yang gue bilang tadi. Tapi ini belum tentu.
Ah, Tapi ya pasti ini itu belum pasti ngaruhnya ke sini gitu. Kayak ngaruhnya. lu belum tahu gitu loh, kayak dia akan terluka atau enggak gitu dengan lu punya Iya. perasaan itu. Tapi kayak bukan perasaan itu, maksudnya kayak kan dia membayangkan kayak merebut gitu kan. Merebut ya, konteksnya tuh mau nikung kan. Ya maksudnya kayak nggak harus menikung deh, intinya dia berharap mereka berdua nggak pernah ketemu kan. Oh Nggak iya, menikung dong. egois Iya, itu di situ. iya maksudnya nggak pernah ketemu. Terus kayak kalau di sini kan konteksnya dibilang diriku dan dirinya pasti terluka. Ya Ya, intinya balik ke egois gitu loh, kayak maksudnya apa lu yakin kayak lu bisa, apa ya, lu pernah gak sih kayak lu suka sama orang gimana? terus ternyata dia Ah? jadi teman dan jadi pacar tuh beda gitu. Oh iya, Itu sering beda terjadi jelas. kan, maksudnya kayak belum tentu yang lu lihat dari dia sekarang itu akan kelihatan pas Akan pacaran sama. gak sih, sama gitu Iya. kita Oh sih. iya, ngerti gue. Kalau gue, oh ya, di bagian ini kalau gue aman sih, aman. Oh ya udah, langsung lanjut aja berarti Oke, kita lanjut. ke yang terakhir nih. Wah, ini sama atau beda? Sama ya? Ini sama sih sebenarnya, Oh ya, itu dia lagi-lagi menutup lagi liriknya dengan ini gitu. sama. Tapi emang the whole time tuh ini sih emang bener. Makanya diulang-ulang mulu ya chorus ini nih. Iya, menurut gue inti lagunya tuh ini sih. Iya. Theme-nya. Tapi keren banget gak sih kayak premisnya tuh sesimpel itu loh. Kayak lu relate-nya nggak persis di purpose gitu ya. Tapi gue yakin pasti ada yang pernah merasakan hal serupa gitu. Situasinya tuh pasti banyak banget yang sama lah. Iya, nggak harus di purpose. Kebetulan ini di purpose gitu kan. Jadi lebih detail dan lebih bisa kita rasakan gitu apa yang terjadi di lagu ini. Iya. Bagus sih lagu ini bagus sih. Garis-garis diagonal ini tuh sering terjadi gitu, walaupun tidak. Kan sebenarnya inti dari Iya. lagu ini adalah garis diagonalnya kan berarti. Garis diagonalnya ya, betul. Berarti maksud gue di garis diagonal itu sering terjadi gitu. Garis diagonal ya. Tanpa disadari. Kebetulan kan dia Jadi, mengemas lagunya di setting sekolah gitu ya. iya. Betul. Banyak banget ya. Maksudnya kan kalau lagu tentang ini nih, Cinta yang Searah ya, atau biasa disebut Kata Omoy. Kata Omoy kan di JKT itu banyak ya. Banyak banget kan yang judulnya Kata Omoy, atau enggak banyak juga lagu JKT yang temanya Kata Omoy tapi judulnya nggak Kata Omoy kan. Iya. Contohnya kayak yang paling terkenal mungkin Futari Norino Jitensha gitu kan. Oh itu Bersepeda okay berdua. Sih. Itu Tapi kan lagu yang semua orang tahu dan paham rasanya gitu kan. Iya. Konteksnya apa tuh lagu itu? Cuman boncengan, ya kan? Boncengan nih. Pulangnya searah kan. Pulangnya searah, cintanya juga searah. Kan kampret ya. Kampret banget sih itu. Makanya maksudnya jadi ini tuh lagu ini adalah variasi lain dari Kata Omoy gitu. Jadi digambarkannya dengan garis diagonal gitu. Mungkin kalau kita cuma baca judul doang nih, garis diagonal cinta yang searah, kan garis diagonal tuh kita tahu miring kan. Ya, miring. Maksudnya kenapa cinta yang searah, kenapa lurus gitu. Nah, jadi kita harus kita baca lagi nih liriknya nih. Ternyata garis diagonal tuh maksudnya pacarnya temennya. Jadi kayak miring gitu kan kelihatannya. Kalau kayak tadi digambarin dengan meja gitu kan. Jadi ketahuan tuh di mana letak diagonalnya gitu. Jadi inti lagu itu doang sebenarnya. Cuman wah, dalam banget. Bagus. Oke. Berarti lu mau menyimpulkan lagi nggak nih? Oke, kalau gue tadi udah sih, itu aja sih. Dari gue cukup deh. Oh udah. Dari gue cukup. Ya gitu sih. Kalau dari gue kurang lebih sama sih. Ini masuk kategori Kata Omoy berarti kan.
Ya, Cinta searah. Yang mungkin sering terjadi juga di kehidupan kita ini. pasti sering tuh. Iya. Pasti. Ya gini deh, cinta kalian terhadap osi-osi kalian itu searah aja. Ya, semuanya itu searah ya. Iya, Aduh. gitu sih. Ya intinya lagu ini terutama bahasnya yang bikin keren tuh kayak gue nggak pernah kepikiran gitu loh, kayak ini tuh Apa? sering terjadi ke gue. Kayak Oh, memandang orang yang gue suka tuh diagonal gitu, nggak depan-depanan, tuh sering terjadi gitu. oh, Pernah gue rasakan. berarti lu relate ini ya, berarti ya. Lumayan, tapi nggak Lumayan di-propose. relate ya. Iya, nggak di-propose ya. Maksud gue ini tuh sesuatu yang sangat lumayan, bukan sangat, lumayan relate. Tapi kayak nggak pernah gue pikirkan untuk ditulis jadi lirik lagu gitu. Itu cuman kayak ingatan tipis-tipis kita doang kan. Iya. Nggak tergambarkan secara spesifik gitu di memori kita. Iya kayak Ternyata ada sebutannya. Reuni gitu segala macam. Iya betul Kan. Kalau lagi reuni. Ya gitulah intinya. Nah, mungkin kita tutup episode pertama ini. Oke, boleh kita tutup ya episode pertama dari Kembali atau Kemon bahas lirik ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan sampai akhir. Semoga suka dan paham gitu ya sama pembahasan kita. Yoi. Kalau misalnya nggak paham, boleh juga tuh komen kalau menurut kalian lagu ini. Oh iya. Tentang apa gitu? Kalau punya pendapat boleh. berbeda. Boleh banget komen-komen interpretasi kalian masing-masing gitu kan ya. Iya. Diskusi. Kalau mau curhat tentang pengalaman ini juga boleh banget. Boleh banget, iya. Curhat apalagi tuh? Iya, itu seru banget sih. Atau ya kalau mau ngomongin ini maksudnya selain di kolom komen YouTube atau mau di Twitter juga bisa gitu kan. Oh iya bisa. Ntar kita replyan aja. Gampang lah pokoknya. Jadi udah ya, kita sampai jumpa di sampai jumpa di episode berikutnya dengan siapa? Nanti kita belum tahu juga. Kita nantikan aja. Pokoknya tiap episode selalu surprise gitu ya. Yoi. Surprise. Oke, terima kasih teman-teman. Pamit dulu. Dadah. Oke. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.